Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Udah siap belajar? Ya. Sekarang siapkan bukunya ya. Yang tidak digunakan disimpan dulu. Sudah siap? Ya. Nah, kita awali dengan membaca bismillah ya untuk memulai pelajaran hari ini. Mari baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita lanjutkan presensi. Yang pertama, Ana, Sally, Tiara, Tino, Lala, Selvi, Naima, hadir semua ya. Nah, siapa yang di rumah suka menanam pohon atau menanam bunga? Ada atau tidak? Ya. Ada. Kenapa? Tidak bisa menanam. Tidak bisa menanam. Sekarang kita mencoba menanam ya, agar oksigen di sekitar kita bertambah ya. Nah, ada yang tahu lagu Lihat Kebunku? Tidak. Ada. Kita nyanyi bersama-sama terlebih dahulu ya. Ada yang mau memimpin? Tidak. Kalau begitu bersama-sama ya. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ya, yang semangat. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati semuanya indah. Nah, teman. Nah, sekarang kita akan belajar tentang memahami gambar bentuk 3 dimensi. Semoga kalian dapat memahaminya dan dapat menggambar bentuk 3 dimensi. Selanjutnya nanti kita akan belajar tentang menentukan dan memahami tentang keliling dan luas persegi panjang. Nanti kita juga akan belajar tentang kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan pekerjaan di sekitar kita. Paham? Paham. Nah, coba kalian menggambar bunga atau sesuka kalian. Kalian coba bagi kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 atau 3 orang. Yang kelompok 1 siapa? Nah, kelompok 1 ya. Kelompok 2? Kelompok 2. Yang belakang kelompok 3 ya. Nah, coba. Nah, yang pertama coba kalian di situ kan ada gambar peta ya. Yang kotak-kotak itu ada tulisan 1 sampai 8. Coba kalian gambar sesuka kalian, mau bunga boleh, pohon boleh atau suka kalian. Digambar secara kelompok ya. Coba seperti ini, kalau kalian belum paham, coba seperti ini. Kelihatan? Nah, ini kan gambar petanya seperti ini. Gambarnya di tengah kayak gini. Yang di angka 1 sampai 8. Kelompok 1 bisa? Bisa. Kelompok 3? Bisa. Sudah selesai belum? Belum. Nah, sudah? Ya. Kalian tahu nggak pengertian dari 3 dimensi itu apa? Tahu. Apa? Jadi 3 dimensi adalah bentuk dari benda yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Istilah ini biasanya digunakan dalam bidang seni, animasi, komputer, dan matematika. Ada yang tahu contohnya? Jadi kalau gambar 3 dimensi itu bisa dilihat dari segala arah. Jadi nanti gambarnya terlihat nyata. Kalau dilihat dari gambar kalian itu udah 3 dimensi belum? Belum. Nah, nanti di rumah coba kalian cari gambar 3 dimensi ya. Besok di bawah kita coba lihat ke teman-teman ada yang sudah 3 dimensi atau ada yang masih belum. Paham? Nah, sekarang kita
belajar tentang keliling dan luas persegi panjang. Dari gambar peta kalian tadi sudah ada angkanya ya. Nah, setiap kelompok itu angkanya berbeda-beda. Ada yang sudah tahu tentang mencari keliling atau luas persegi panjang? Kelilingnya bagaimana rumusnya? 2 kali panjang kali lebar. Nah, kalau keliling tadi apa rumusnya? 2 P itu apa? Panjang. Kalau L? Lebar. Paham ya? Kalau luas persegi panjang? Panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Yang pertama kita cari itu keliling atau luas sih? Keliling. Yang benar adalah luas ya. Kita harus mencari luasnya dulu, baru kita tahu tentang kelilingnya. Contohnya nanti di situ ada angka. Gambar peta itu diibaratkan persegi panjang ya. Coba saya contohkan, lalu kalian nanti menjawab soal tersebut ya. Contohnya, mau angka berapa? 4 4 sama 6. Yang panjang itu yang mana? panjang 6 Panjang itu di bagian ini di mana? atas. Ini. Ya, Ini 6. Lalu lebarnya yang mana? Samping berapa? 4. Jadi ini panjangnya, ini lebarnya. Paham? Nah, kita cari luasnya. Panjang kali lebar. Panjangnya tadi berapa? 6. Lebarnya? 4. 4 kali 6? 24. 24. Udah paham belum? Nah, lalu kelilingnya. 2 dikali berapa? 6 ditambah 4. Jadi 20. 24. Ini berapa kalau ditambah? 10. Jadi biasanya 20. 10 dikali 2 ya. Jadi 20. Silakan kalian berkelompok seperti tadi dan mengerjakan soal tadi. Tapi udah ada angkanya ya. Kerjakan sesuai soal tersebut. Setiap kelompok berbeda angkanya. Jadi nggak bisa meniru temannya atau meniru kelompok lain. Sudah? Sekarang coba presentasikan satu kelompok maju satu. Siapa yang maju duluan? Ayo. Kelompok 3 yang maju. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, panjang kali lebar soalnya panjangnya 3 sama 6. Panjangnya 6 ini ya, yang lebar 3 ya. Nah, 3 kali 6 berapa? 3 kali 6 18. Nah, bener ya. Kelilingnya dia menjawab 18 dari 2 plus 6 plus 3 jadi 2 kali 9. Jadi jawabannya 18 bener. Nah, bener ya. Coba sekarang kelompok 2. Siapa yang mau maju? Ayo. Beri tepuk tangan buat kelompok 2. Ini 2 ya. Jadi 5 kali 7 sama dengan 35 benar? Nah, yang kelilingnya ini 2 dikali ini berapa? 5 ditambah 7. Jadi 12. 2 dikali 12 24 benar? Nah, udah benar ya. Jadi kalian udah bisa cara menentukan luas dan kelilingnya. Jadi kalian udah paham ya. Nanti kalau menemukan soal seperti ini lagi, nanti jawabnya seperti ini ya. Jadi luasnya panjang kali lebar. Kalau kelilingnya ini ditambah. Jadi kebalikannya dari ini. Kalau keliling 2 dikali panjang plus lebar.
jangan sampai kebalik. Contoh dari persegi panjang di kehidupan kita itu apa sih? Meja. Ada lagi? Nah, almari. Kalau sawah itu termasuk contohnya tidak? Iya. Nah, sawah itu termasuk contohnya, ada panjang, ada lebarnya juga. Contohnya ada di gambar ini. Gambar ini memiliki panjang 20 meter dan lebarnya 15 meter. Jadi di kehidupan kita itu ada kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu ada seperti petani, itu pekerjaannya, kegiatan ekonominya dia menanam padi seperti itu ya. Paham? Nah, ada yang sudah belajar? Jadi sudah paham ya? Kalau kalian kemarin sudah belajar tentang dataran tinggi dan dataran rendah, maka hari ini akan belajar tentang daerah pantai. Apa kegiatan ekonominya dan apa pekerjaan di daerah pantai. Nanti kalian bisa mengeksplor apa yang ada di pantai dan pekerjaannya. Paham? Nah, sekarang daerah pantai. Daerah pantai merupakan bagian dari dataran rendah yang berbatasan langsung dengan laut. Ada yang pernah ke pantai? Tahu batasan langsung dari lautnya? Jadi kalau pantai itu biasanya di pinggiran itu dia mempunyai pekerjaan sebagai apa? Ya, nelayan-nelayan nanti kan dari pinggir ke lautnya ya. Jadi banyak ikan di sana, nanti dia mempunyai pekerjaan sebagai nelayan mudah dalam mencari ikannya karena di laut banyak ikan. Nah, penduduk di daerah pantai juga ada yang sebagai pembuat cenderamata. Ada juga petani kelapa karena di sana sejuk ya. Jadi mereka cenderung kalau ada orang mau membeli es itu biasanya mencari kelapa. Jadi mereka menjadi petani kelapa di sana. Ada juga pemandu wisata dari orang yang luar negeri ke sini tidak tahu jalan, jadi mereka menjadi pemandu wisatanya. Dan ada juga pedagang. Contohnya seperti ini. Ini ada petani garam. Jadi di situ kan nanti air laut bisa dijadikan garam ya. Jadi penghasil garam dari petani garam yang berada di daerah pantai. Ada juga nelayan tadi. Ini gambarnya. Selanjutnya, kalian tahu nggak sih proses dari ikan yang kalian makan itu dari mana jalurnya? Ada yang tahu? Nah, contohnya seperti gambar di sini. Coba kalian lihat, amati dari mana ikan yang kalian makan bisa sampai ke tangan kalian. Yang pertama dari mana? Nelayan mencari ikan, lalu diperjualkan. Nah, diperjualkan di pasar atau di pinggiran pantai biasanya ada ya. Selanjutnya dibeli para konsumsi. Nah, ini bisa dijual atau dibeli untuk dikirim ke pasar-pasar di wilayah kalian. Lalu dijual belikan di pasar. Lalu ini dimasak oleh ibu rumah tangga atau kalian biasanya ya. Lalu diteruskan nah, kalian makan. Jadi itu proses dari ikan yang kalian makan itu dari nelayan, lalu dijual belikan oleh konsumen, dilanjutkan pengiriman dan dipasarkan di pasaran, lalu dimasak, dibeli oleh ibu kalian lalu dimasak ya. Paham? Jadi kalian udah paham ya kegiatan ekonomi dan pekerjaannya. Nanti kalian bisa mencari lagi di sekitar kalian. Nanti boleh bertanya-tanya pada tetangga atau ibu bapak kalian. Apa pekerjaan dan kegiatan ekonomi di sekitar kita. Jadi yang kita pelajari hari ini tadi apa? Yang pertama tadi menggambar itu apa? Materi yang dipelajari tentang 3 dimensi. 3 dimensi tadi apa? Jadi 3 dimensi yaitu bentuk ya bisa dilihat dari segala arah dan bentuk yang memiliki panjang, lebar dan tinggi di gambarnya. Istilahnya nanti bisa digunakan dalam bidang seni, matematika, komputer dan animasi. Biasanya animasi berbentuk 3 dimensi ya. Lalu tadi kita belajar tentang persegi panjang. Rumusnya tadi apa? Panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Kalau kelilingnya? Panjang tambah lebar. 2 dikali panjang tambah lebar. Kalau kegiatan ekonomi di sekitar kita contohnya apa? Jual beli. Pekerjaannya? Nelayan. Ya, nelayan. Ada lagi? Peternak. Ada lagi? Kalau di daerah pantai tadi apa? Nelayan. Daerah dataran tinggi. Buah-buahan. Pemetik buah atau menanam buah atau pemetik teh ya. Kalau di dataran rendah? Dataran rendah ada petani.
petani, peternak bebek tadi ya. Nanti dipelajari lagi di rumah. Minggu depan kita akan membahas atau mengulang pembelajaran ini biar kalian ingat. Pembelajaran kita cukup sampai di sini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan dapat kalian salurkan ke teman atau ke adik-adik kalian nanti ya. Cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.